Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan iNews Event, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI. Saya Fandi Hasib, Anda menyaksikan iNews Event selengkapnya. Ya, pemirsa, hari ini 16 Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan juga penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2022. Saat ini, Presiden Republik Indonesia tengah menuju ke lokasi sidang di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Nantinya dijadwalkan pada hari ini 16 Agustus 2021, Presiden dijadwalkan akan menyampaikan 2 kali pidato kenegaraan. Yang pertama pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, di mana pidato tersebut akan disampaikan Presiden, yaitu dalam rangka sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI tahun 2021. Kemudian pidato yang kedua akan digelar pada sesi kedua pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana sidang dalam agenda hari ini, pidato Presiden dalam rangka penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2022 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Sama seperti tahun 2021, pemirsa, sidang digelar secara terbatas karena masih menghadapi masa pandemi. Presiden Joko Widodo seperti Anda saksikan di layar saat ini terlihat sudah tiba di lokasi. Presiden akan segera mengikuti sidang tahunan dan akan menyampaikan pidato kenegaraan. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi sidang dengan menggunakan baju adat Sulawesi Barat. Jika di tahun sebelumnya Presiden Joko Widodo menggunakan baju adat yang berbeda, yaitu baju adat NTT pada sidang tahunan pada tahun ini menggunakan baju adat Sulawesi Barat. Pemirsa, sidang tahun ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, sidang akan digelar secara terbatas dengan peserta sidang yang hadir secara fisik di gedung MPR DPR hanya dibatasi 60 orang yang terdiri dari Presiden Joko Widodo, kemudian Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian akan diikuti juga tentunya oleh pimpinan MPR 10 orang, pimpinan DPR 5 orang, ketua fraksi DPR 9 orang, pimpinan DPD 4 orang, kemudian akan ada perwakilan subwilayah sebanyak 4 orang, pimpinan lembaga tinggi negara yaitu Ketua BPK, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga Ketua Mahkamah Komisi Yudisial. Kemudian akan hadir juga Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Maritim dan Investasi, Mensesnek, Seskap, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan juga sidang akan dihadiri oleh Kapolri.
Dan kami akan ajak Anda melihat bagaimana kondisi menjelang sidang tahunan dan juga pidato Presiden Republik Indonesia. Kami sapa rekan kami Mahathir Muhammad di Gedung Parlemen di Senayan, Jakarta. Mahathir, kita lihat tadi sudah tiba Presiden Joko Widodo. Bagaimana persiapan sidang yang akan digelar beberapa saat lagi? Mahathir. Ya, Fandi, untuk persiapan dan juga pengamanan memang ini cukup ketat di gedung MPR DPR RI, khususnya untuk masuk ke komplek parlemen. Ini memang dari pengamanan yang berada di depan atau di pintu gerbang tadi, memang dari pengamanan sendiri hanya mengkhususkan bagi tamu VVIP yang memang akan hadir di sidang tahunan MPR RI bersama DPR RI dan juga DPD RI. Ini juga harus menunjukkan dari ID card yang memang sudah didaftarkan dan juga sudah terdaftarkan dan sudah diberikan kepada tamu yang akan hadir. Ini tidak sembarang sama sekali. Untuk pengamanan memang dari pihak Pas Pampres, pihak kepolisian dan juga pengamanan dalam dari DPR RI ini memang melakukan pengamanan dari segala sisi. Di pintu masuk memang hanya di pintu masuk yang berada di belakang di Jalan Patasenayan dekat Palmerah yang hanya itu saja pintu yang saja dibuka. Yang lain pintu-pintu yang utama memang hanya untuk khusus dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin yang baru saja tiba tadi di gedung MPR RI. Dan juga Fandi, juga untuk pengamanan sendiri kalau kami lihat dari pihak Pas Pampres dan juga TNI Polri ini menyiapkan juga dari mobil Barakuda dan juga ada Anoa. Kami juga melihat ada mobil pemadam kebakaran. Kalau persiapan pengamanan sendiri memang sangat ketat dan cukup baik sejauh ini. Kami pun tidak kesulitan, bagi awak media pun memang yang sudah terdaftarkan namanya, sudah diberikan ID card harian DPR RI, itulah memang diizinkan masuk untuk ke area parlemen atau komplek parlemen DPR RI ini. Dan juga untuk persiapan memang saat ini kalau di belakang kami, Fandi, saat ini area pun sangat steril. Kami pun tidak diizinkan untuk bisa masuk ke dalam atau melewati beberapa area yang sudah ditentukan. Jadi kalau di belakang kami ini adalah area VVIP yang baru saja tadi Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin beserta Wakil Presiden ini baru saja tiba dan benar-benar steril, tidak ada orang sama sekali dan mereka dipersilakan untuk segera keluar atau menjauhi dari area steril ini. Dan memang ada beberapa rekan-rekan media yang sudah berada di dalam gedung Nusantara 2, itu memang harus menggunakan juga surat rapid test seperti itu, Fandi. Jadi untuk nantinya bagi awak media atau juga tamu VVIP yang memang berada di luar dari gedung Nusantara atau berada di luar gedung sidang, ini harus menunjukkan surat antigen yang memang berlaku selama 2 kali 24 jam. Namun yang nantinya berada di dalam ruang sidang harus menunjukkan surat PCR untuk mengikuti agenda sidang berjalannya waktu nanti. Dan ini memang masih akan berlangsung hingga pukul kurang lebih 12.00 waktu Indonesia Barat. Namun untuk informasi lebih lanjut di dalam, nanti ada rekan-rekan kami yang berada di dalam. Untuk sementara itu, kembali Fandi di studio. Oke, Mahathir, selain pengamanan dan juga tadi ada surat tes PCR yang harus disertakan oleh peserta sidang maupun para awak media di sana, ada protokol kesehatan ketat seperti apa lagi yang diterapkan di sana? Baik, Fandi, untuk protokol kesehatan di sini memang kalau untuk penjaga jarak seperti kemarin di saat gladi bersih atau GR 1 hari sebelum sidang tahunan MPR RI dan juga pidato kepresidenan yang akan disampaikan pada hari ini, bahwa memang untuk jaga jarak memang sangat dijaga sekali oleh pengamanan dalam juga seluruh pihak dari MPR RI dan juga DPR RI. Seperti kalau saya contohkan dulu untuk awak media. Kalau awak media sendiri memang nanti diperbolehkan untuk mengambil gambar atau meliput, namun harus menjaga jarak kurang lebih 1 meter dengan awak media lainnya satunya. Dan juga untuk masalah di dalam, sama sekali untuk masker, ini benar-benar protokol kesehatan yang paling pertama. Nantinya dari pihak pintu utama, dari Pas Pampres pertama dulu di pintu gerbang akan menghimbau untuk tetap menggunakan masker selama di dalam ya Mas. Jadi kami saat masuk pun tadi dihimbau untuk tidak melepas masker kecuali memang di saat-saat tertentu seperti di area kecil atau memang hanya untuk makan saja. Dan juga kalau saat ini pun kalau kami lihat proses-proses lainnya seperti mungkin kalau ada rapid test antigen, kalau di area luar ini tidak ada ya Fandi. Jadi hari ini memang sekali lagi tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Fandi, memang untuk protokol kesehatan dan juga tamu-tamu yang datang memang sudah dibatasi, sudah cukup baik pengamanannya. Namun sekali lagi untuk himbauan terus disampaikan, dan untuk surat rapid test antigen pun sendiri memang di setiap pintu dijaga ketat oleh pihak Pas Pampres untuk diperlihatkan terlebih dahulu PDF atau juga hard copy-nya bagi tamu atau bukan sekalipun awak media yang ingin meliput untuk bisa menunjukkan surat rapid antigen atau juga swab PCR seperti itu, Fandi. Baik,
protokol kesehatan sangat diterapkan selama berlangsungnya sidang. Mahathir, terima kasih yang melaporkan langsung dari area depan ruang sidang paripurna Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.